Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 7 Ekonomi Syariah A, mata kuliah Perilaku Konsumen. Anggota kelompok 1 ada Aimi Dianti, Anissa Nur Hidayah, Arindia Rohmatul Umah, Atik Agreta, Fadel Bahtiar Yuswono, dan Zahrotus Syifa. Pokok pembahasan kelompok kami adalah budaya dan subbudaya, pemahaman budaya, dan budaya dan hubungannya dengan pemuas kebutuhan. Budaya dan subbudaya. Yang pertama ada definisi budaya, yang kedua ada faktor penyebab dinamika kebudayaan, yang ketiga ada subbudaya. Apa sih definisi budaya? Budaya merupakan kompleks keseluruhan di mana dimasukkannya pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain apapun serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Faktor penyebab dinamika kebudayaan, yaitu ada faktor ekstern. Yang pertama, bencana alam. Adanya bencana alam yang terjadi seperti gempa bumi, angin topan, banjir bandang, dan lainnya yang menyebabkan dinamika kebudayaan. Yang kedua, terjadinya peperangan. Yang ketiga, adanya kontak dengan masyarakat lain seperti akulturasi, difusi, penetrasi, invasi, asimilasi, dan hibridrasi. Faktor selanjutnya yaitu faktor intern. Adanya penemuan-penemuan baru yang diterima oleh masyarakat, bertambah atau berkurangnya penduduk, terjadinya konflik atau pertentangan dalam masyarakat, dan terjadinya revolusi dalam tubuh manusia itu sendiri. Subbudaya. Subbudaya adalah kelompok budaya dalam cakupan yang berbeda pada masyarakat yang lebih besar atau sebuah kelompok budaya tertentu. Dalam sudut pandang perilaku konsumen, relevansi studi tentang budaya ada dua tahap. Yang pertama, budaya suatu masyarakat selalu berkembang atau berubah, di mana perubahan ini berdampak pada perilaku masyarakat sebagai konsumen. Yang kedua, produk-produk yang sudah menjangkau multinasional memiliki permasalahan pada perbedaan budaya di setiap negara, di mana perbedaan ini harus dipahami dengan seksama agar komunikasi dan pemasaran produk dapat diadaptasi sesuai budaya setempat. Selanjutnya ada karakteristik subbudaya. Pengaruh subbudaya pada perilaku konsumen tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan subbudaya. Perbedaan subbudaya ini bertujuan untuk membedakan identitas suatu masyarakat. Yang kedua, homogenitas subbudaya. Homogenitas subbudaya ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap anggotanya. Yang ketiga, eksklusif subbudaya, di mana subbudaya ini telah ditentukan oleh masyarakat. Selanjutnya ada jenis subbudaya. Jenis subbudaya ada 6. Yang pertama, subbudaya kewarganegaraan. Budaya kewarganegaraan merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan dengan tujuan untuk pembentukan identitas warga negaranya. Yang kedua, subbudaya agama. Kelompok agama juga dapat diidentifikasikan sebagai subbudaya. Ini diwujudkan sebagai hasil dari tradisi dan kebiasaan yang diikat oleh kepercayaan. Yang ketiga, subbudaya geografis. Geografi budaya merupakan studi tentang produk-produk budaya dan norma-norma budaya serta variasinya dan bagaimana hubungannya dengan ruang dan tempat. Yang keempat, subbudaya ras etnis. Etnis dapat diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai norma dan nilai spesifik yang sama dalam persepsi dan kognisi yang berbeda. Yang kelima, subbudaya usia. Pemasar harus mengidentifikasi kelompok umur seperti teens, generation X, baby boomers, dan pasar dewasa. Yang keenam, subbudaya jenis kelamin.
Terlepas dari kecenderungan modern untuk meniadakan perbedaan antara pria dan wanita, banyak didapati bukti bahwa pria dan wanita berbeda untuk beberapa hal penting. Tentunya bukan hanya secara fisik. Pemahaman budaya yaitu poin kedua, di mana dalam pemahaman budaya ini ada beberapa kategori yang mendasari, yaitu diantaranya permasalahan dalam menganalisis budaya, kemudian kandungan suatu budaya, ketiga mengukur kandungan budaya, yang keempat yaitu mitos dan ritual kebudayaan, yang kelima yaitu budaya populer dan budaya luhur. Apa sih yang dimaksud dengan permasalahan dalam menganalisis budaya itu? Yaitu di mana pemasar harus mempertimbangkan beberapa isu penting saat menganalisis budaya, di antaranya yaitu makna budaya dapat dianalisis dalam beberapa tahapan yang berbeda. Seperti halnya penganalisisan pada tingkat makro dari masyarakat atau negara secara keseluruhan, ataupun budaya dari nilai-nilai bersama oleh sekelompok masyarakat. Yang kedua yaitu konsep makna umum atau yang dimiliki bersama sangat penting untuk memahami budaya. Dimaksudkan jika sebagian atau beberapa masyarakat dalam suatu kelompok sosial memiliki makna dasar yang sama, misalnya yaitu apakah arti orang tua atau manula, apakah makna lingkungan yang aman untuk kita tinggali? Seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu makna budaya diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkatan kelompok yang lebih kecil. Misalnya, bagaimana model busana atau mode busana yang disebut ngetren, itu seperti apa bagi mahasiswa ataupun kalangan umum. Yang keempat yaitu makna budaya itu sendiri terus melakukan gerakan secara dinamis dan dapat mengalami perubahan yang cepat. Misalnya, perilaku masyarakat yang dramatis oleh munculnya tipe ponsel baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok-kelompok sosial memiliki perbedaan dalam tingkat kebebasan memilih makna budaya tertentu. Seperti di Amerika, di Eropa, masyarakat lebih memiliki kesempatan untuk menciptakan identitas. Ya, kemudian terkait mengukur kandungan budaya. Jadi pemasar itu bisa menggunakan berbagai prosedur untuk mengukur kandungan budaya, yaitu melalui analisis kandungan budaya. Jadi penelitian etnografis dan pengukuran nilai. Pendekatan yang umum dipakai biasanya pakai penelitian konsumen melalui wawancara, survei, telepon, bahkan focus group. Kemudian mitos dan ritual kebudayaan. Jadi setiap masyarakat pasti punya ya serangkaian mitos yang mendefinisikan budayanya. Pasti kita pernah dengar tentang kancil, kemudian binatang yang punya kekuatan supranatural gitu ya. Atau yang sering kita temui, contoh konkretnya adalah mitos tentang pewayangan ya. Kita tahu ada Bima, di mana Bima ini memiliki sosok yang kuat dan dijadikan ikonik oleh produk minuman pembawa kekuatan ya, Kuku Bima Energi. Kemudian ada budaya populer dan budaya luhur. Jadi apa sih bedanya budaya populer dan budaya luhur? Jadi budaya luhur ini menghasilkan produk yang bernilai tinggi karena proses pembuatannya semata-mata didasarkan pada nilai-nilai estetis. Tapi kalau budaya populer itu menghasilkan produk dengan keahlian dan keterampilan yang dapat dibuat secara massal dengan formula yang baku. Kemudian beberapa perubahan pemasaran yang dapat mempengaruhi kebudayaan, seperti tekanan pada kualitas, peranan wanita yang berubah, perubahan kehidupan keluarga, sikap yang berubah terhadap kerja dan kesenangan, waktu senggang yang meningkat, kemudian pembelian secara impulsif, yang terakhir hasrat akan kenyamanan. Selanjutnya adalah hubungan budaya dan pemuasan kebutuhan. Budaya dan subbudaya dapat mempengaruhi perilaku pembelian untuk pemuasan akan suatu kebutuhan.
Kemudian budaya memberikan pengaruh paling luas dan mendalam pada tingkah laku konsumen, yang mana budaya menjadi pedoman perilaku dasar dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti perilaku untuk memenuhi kebutuhan agar menjadikan suatu kepuasan. Baik, demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan atensi yang telah diberikan oleh kalian. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan, kami memohon maaf. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.